Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Di tahun 2025, manggis Indonesia mengalami peningkatan permintaan yang signifikan dari pasar Amerika Serikat, menandai babak baru dalam ekspor komoditas buah tropis negeri ini. Lonjakan permintaan ini tidak lepas dari perubahan pola konsumsi masyarakat AS yang semakin menggemari makanan superfood dan bahan pangan fungsional. Manggis, yang dijuluki Ratu Buah Tropis, menjadi primadona baru berkat kandungan nutrisinya yang istimewa, terutama senyawa santones, sebuah antioksidan kuat yang memiliki manfaat anti-inflamasi dan anti-penuaan. Data terbaru menunjukkan bahwa pasar superfood di AS tumbuh 8% per tahun, dengan buah eksotis seperti manggis termasuk kategori yang paling cepat berkembang. Kelebihan manggis Indonesia terletak pada cita rasanya yang lebih manis dan segar dibandingkan produk serupa dari negara pesaing. Varietas unggulan seperti manggis Kalibar dari Kalimantan Barat dan manggis Ratu dari Jawa Barat telah membuktikan kualitasnya di pasar internasional. Fakta menariknya, meskipun Thailand masih menjadi pemasok utama manggis ke AS, permintaan akan buah asal Indonesia justru menunjukkan pertumbuhan lebih cepat, mencapai 15% dalam 2 tahun terakhir. Ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar di negeri Paman Sam. Tren kesehatan di kalangan milenial dan Gen Z Amerika menjadi pendorong utama permintaan ini. Survei terbaru menunjukkan bahwa 65% konsumen AS usia 18-35 tahun lebih memilih buah tropis sebagai alternatif camilan sehat, manggis, dengan kemasannya yang alami dan manfaat kesehatan yang terverifikasi, menjadi pilihan ideal. Restoran-restoran berbintang di AS bahkan mulai memasukkan manggis dalam menu dessert premium mereka, sementara perusahaan suplemen berlomba-lomba mengembangkan produk berbasis ekstrak kulit manggis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mencatat bahwa nilai ekspor manggis ke AS pada kuartal pertama 2025 telah melampaui capaian seluruh tahun 2024. Ini adalah momentum emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar buah premium AS, ungkap Direktur Ekspor Produk Pertanian Kemendak. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan kualitas, manggis Indonesia berpotensi mengikuti kesuksesan komoditas ekspor unggulan lainnya seperti kopi dan udang di pasar Amerika. Perkembangan ini sekaligus menjadi tantangan bagi pelaku usaha lokal. Kami harus bisa memastikan kualitas dan kuantitas pasokan yang konsisten, ujar salah satu eksportir manggis terbesar dari Jawa Timur. Masalah utama yang masih dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur pasca panen dan fluktuasi produksi akibat perubahan iklim. Namun dengan permintaan yang terus meningkat, manggis Indonesia jelas sedang menapaki jalan menuju menjadi primadona ekspor baru di pasar AS yang menggiurkan. Upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas akses pasar manggis ke Amerika Serikat di tahun 2025 semakin menunjukkan hasil nyata. Kementerian Pertanian bersama Badan Karantina Pertanian secara intensif telah melakukan berbagai langkah diplomasi dagang untuk memenuhi standar ketat Food and Drug Administration, FDA, AS. Kami telah menyusun roadmap khusus untuk memastikan seluruh rantai pasok manggis memenuhi persyaratan FDA, mulai dari proses budidaya hingga pengemasan akhir, jelas Kepala Badan Karantina Pertanian dalam sebuah konferensi pers bulan lalu. Sertifikasi Good Agricultural Practices, GAP, menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas manggis ekspor. Petani di sentra produksi utama seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan kini mendapatkan pendampingan intensif dalam penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Kami melatih petani untuk mengurangi penggunaan pestisida dan menerapkan sistem budidaya yang lebih higienis, ujar seorang penyuluh pertanian dari Kementan. Selain itu, pemerintah juga gencar mempromosikan sistem sertifikasi kelompok tani untuk memudahkan proses verifikasi kualitas. Keberhasilan ekspor manggis segar ke China pada 2022 menjadi pembelajaran berharga bagi perluasan pasar ke AS. Kami mempelajari semua tantangan yang dihadapi saat menembus pasar China, dan sekarang menerapkan strategi yang lebih matang untuk pasar AS, papar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan. Salah satu inovasi terbaru adalah pengembangan sistem traceability berbasis blockchain yang memungkinkan pembeli di AS melacak asal-usul buah hingga ke kebun tertentu. Untuk memenuhi persyaratan fitosanitari AS, pemerintah telah membangun fasilitas fumigasi dan cold treatment berstandar internasional di beberapa pelabuhan utama.
kami bekerja sama dengan USDA, Departemen Pertanian AS, untuk mendapatkan persetujuan metode treatment yang sesuai, tambah pejabat karantina pertanian. Investasi besar juga dialokasikan untuk pengembangan cold chain system yang terintegrasi dari kebun hingga pelabuhan. Meski masih terdapat beberapa kendala teknis yang harus diselesaikan, optimisme tetap tinggi. Target kami di akhir 2025, minimal 500 ton manggis Indonesia bisa masuk pasar AS setiap bulannya, tegas Menteri Perdagangan. Pencapaian ini akan menjadi milestone penting dalam upaya diversifikasi ekspor produk pertanian Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi komoditas hortikultura lainnya untuk menembus pasar premium global. Indonesia menghadapi persaingan ketat dengan Thailand yang telah lama mendominasi pasar manggis global, termasuk di Amerika Serikat. Berdasarkan data terbaru, Thailand menguasai lebih dari 60% pangsa pasar manggis di AS dengan nilai ekspor mencapai 120 juta dolar AS pada tahun 2024. Keunggulan utama Thailand terletak pada sistem logistik yang sudah sangat matang dan konsistensi kualitas produk yang terjaga dengan baik. Negara tersebut telah membangun jaringan distribusi yang sangat efisien selama 2 dekade terakhir, didukung oleh investasi besar dalam teknologi pasca panen dan rantai dingin yang terintegrasi. Beberapa tantangan spesifik yang dihadapi Indonesia dalam bersaing dengan Thailand antara lain masalah ketidaksinambungan pasokan karena masih bergantung pada musim panen tradisional, variasi kualitas yang cukup signifikan antar daerah sentra produksi, keterbatasan infrastruktur pendingin di daerah penghasil utama, serta biaya logistik yang masih relatif tinggi. Masalah daya tahan buah menjadi kendala utama, di mana manggis Indonesia seringkali sudah melewati masa segar optimalnya ketika tiba di AS akibat lamanya waktu transit. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa rantai dingin yang memadai, manggis Indonesia bisa kehilangan hingga 40% kualitasnya selama pengiriman, jauh lebih tinggi dibanding produk Thailand yang hanya kehilangan 15–20%. Namun demikian, berbagai terobosan mulai dilakukan untuk mengatasi tantangan ini. Asosiasi Eksportir Buah Indonesia melaporkan bahwa 15 perusahaan eksportir besar telah melakukan investasi dalam teknologi kemasan atmosfer termodifikasi, penyimpanan dingin berteknologi kontrol udara, serta sistem transportasi berpendingin terintegrasi. Mereka menargetkan dapat mengurangi kehilangan kualitas selama pengiriman dari 40% menjadi kurang dari 20% dalam 2 tahun ke depan. Beberapa perusahaan bahkan telah mulai menerapkan sistem pemantauan suhu dan kelembaban secara real-time selama proses pengiriman menggunakan teknologi Internet of Things. Pelajaran penting dari kesuksesan Thailand adalah pentingnya konsolidasi petani dalam skala besar. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mendorong pembentukan koperasi petani manggis berskala besar mencontoh model yang sukses di Thailand. Model ini diharapkan dapat menciptakan skala ekonomi yang memungkinkan investasi dalam teknologi pasca panen modern. Dengan berbagai langkah strategis ini, Indonesia optimis dapat merebut 25% pangsa pasar manggis AS dari Thailand dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani lokal. Peluang besar terbuka bagi Indonesia melalui pengembangan produk olahan manggis bernilai tambah tinggi untuk pasar Amerika Serikat. Berbeda dengan manggis segar yang memiliki tantangan logistik, produk olahan seperti jus konsentrat, puree, dan manggis beku kering, freeze-dried, menawarkan solusi atas masalah daya simpan sekaligus membuka segmen pasar yang lebih luas. Data dari Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia menunjukkan permintaan produk olahan manggis di AS tumbuh 12% per tahun sejak 2022, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan buah segar yang hanya 5%. Inovasi pengolahan manggis di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Beberapa perusahaan pengolahan makanan di Jawa Timur dan Sumatera Utara telah berhasil mengembangkan produk turunan manggis seperti ekstrak kulit manggis untuk suplemen kesehatan, permen antioksidan, hingga teh herbal. Kulit manggis yang selama ini dianggap limbah ternyata mengandung antioksidan 3 kali lebih tinggi daripada daging buahnya, ungkap peneliti dari Balai Besar Industri Agro. Nilai ekonomi produk olahan ini bisa mencapai 5–7 kali lipat dibanding manggis segar, dengan masa simpan yang bisa bertahun-tahun. Strategi branding menjadi kunci penting dalam penetrasi pasar AS. Beberapa eksportir mulai mengusung konsep Indonesian Purple Gold untuk memposisikan manggis sebagai produk premium. Pendekatan ini mencakup kemasan eksklusif,
sertifikasi organik internasional, dan cerita di balik produk storytelling, yang menonjolkan kearifan lokal petani Indonesia. Konsumen AS sangat menyukai produk dengan latar belakang cerita yang autentik dan dampak sosial positif, jelas seorang konsultan pemasaran internasional. Partisipasi dalam pameran dagang bergengsi seperti Summer Fancy Food Show di New York dan Natural Products Expo West di California menjadi ajang penting untuk memperkenalkan produk-produk inovatif ini. Catatan Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kunjungan buyer AS ke Paviliun Indonesia pada ajang-ajang tersebut meningkat 40% dalam 2 tahun terakhir. Beberapa produk olahan manggis asal Indonesia bahkan telah berhasil masuk ke jaringan retail premium seperti Whole Food Market dan Erewhon. Pengembangan produk olahan juga membuka peluang kolaborasi dengan industri kreatif lokal. Beberapa UMKM kreatif mulai meluncurkan varian produk seperti selai manggis rasa unik, minuman fungsional, hingga produk kecantikan berbahan dasar manggis. Ini adalah bentuk diversifikasi yang smart karena nilai ekspornya bisa lebih tinggi dan lebih stabil dibanding buah segar, tandas Direktur Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan. Dengan strategi yang tepat, produk olahan manggis bisa menjadi andalan baru ekspor non-migas Indonesia ke pasar AS. Keberhasilan ekspor manggis Indonesia ke pasar Amerika Serikat di tahun 2025 dan seterusnya sangat bergantung pada sinergi kuat antara petani, eksportir, pemerintah, dan pelaku pendukung lainnya. Di tingkat petani, pembentukan koperasi terintegrasi di sentra produksi utama seperti Jawa Barat dan Kalimantan Barat mulai menunjukkan hasil positif. Melalui koperasi, petani bisa mendapatkan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar yang lebih baik, jelas Ketua Asosiasi Koperasi Hortikultura Indonesia. Model ini telah berhasil meningkatkan produktivitas hingga 30% sekaligus menjamin kualitas yang lebih seragam melalui sistem pembinaan berjenjang. Pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung. Berbagai program seperti bantuan cold storage mobile, pelatihan sertifikasi GAP, dan pendampingan ekspor telah diluncurkan secara masif. Kami mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu petani memenuhi standar ekspor ke AS, ujar Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat. Selain itu, Kementerian Perdagangan aktif memfasilitasi pertemuan bisnis antara eksportir Indonesia dengan importir besar AS melalui program Indonesia Trade Promotion Center, ITPC, di Los Angeles dan New York. Di sisi swasta, perusahaan eksportir besar mulai menerapkan model kemitraan yang lebih adil dengan petani. Sistem kontrak budidaya dengan harga stabil telah melindungi petani dari fluktuasi pasar sekaligus menjamin pasokan berkualitas. Beberapa perusahaan bahkan membangun pusat penelitian dan pengembangan varietas unggul khusus untuk pasar ekspor. Kami mengembangkan varietas manggis dengan ketahanan simpan lebih lama khusus untuk pasar AS, papar peneliti dari PT Agriekspor Indonesia. Lembaga keuangan juga turut berkontribusi melalui skema pembiayaan inovatif. Bank Indonesia meluncurkan program kredit ekspor dengan bunga khusus untuk komoditas manggis. Siring perusahaan asuransi menawarkan produk asuransi hasil pertanian yang terjangkau. Ini mengurangi risiko bagi petani dan eksportir dalam memasuki pasar baru, kata Direktur Bank Pertanian. Penutup momentum meningkatnya permintaan manggis Indonesia di Amerika Serikat di tahun 2025 harus dimanfaatkan secara optimal melalui strategi menyeluruh. Dengan mengatasi tantangan kualitas, logistik, dan sertifikasi, serta memanfaatkan peluang produk olahan bernilai tambah tinggi, manggis Indonesia berpotensi menjadi primadona ekspor baru. Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan, dari petani hingga pembuat kebijakan. Jika semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, bukan tidak mungkin manggis Indonesia akan mengikuti kesuksesan komoditas ekspor unggulan lainnya, memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional sekaligus membawa nama harum produk pertanian Indonesia di kancah global. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah, inovasi dari pelaku usaha, dan peningkatan kualitas dari petani akan menentukan apakah manggis Indonesia bisa bertahan sebagai bintang ekspor atau hanya menjadi fenomena sesaat. Satu hal yang pasti, peluang emas di pasar AS ini patut diperjuangkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian Indonesia.